Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai fisika ya, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Cukup ya, teman-teman? Ya, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Coba dicek dulu kanan dan kirinya apakah ada yang tidak masuk. Masuk semua ya? Alhamdulillah. Insya Allah kita berarti dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai materi yang sebelumnya. Apakah masih ada yang ingat kita mempelajari materi apa minggu lalu? Betul sekali Mbak Tasya hari ini. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai teori kinetik gas. Ya. Nah, untuk beberapa materi teori kinetik gas, Ibu akan mereview ulang dulu ya. Jadi kemarin kita sudah mempelajari teori kinetik gas. Nah, kemudian Ibu akan bertanya, apa sih penyusun dari zat padat, bagaimana partikelnya, bagaimana kerapatan antara partikelnya, apakah ada yang tahu, apakah masih ada yang ingat? Ya, silahkan Mbak Dinda. Oh iya, betul sekali. Kalau benda padat itu kerapatan partikelnya itu mereka sangat dekat ya. Nah, kemudian untuk kerapatan partikel cair bagaimana? Ya, silahkan Mbak Erin. Ya, betul sekali. Untuk kerapatan partikel cair itu kerapatannya lebih renggang daripada benda padat. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Mbak Erin. Nah, kemudian untuk partikel gas, bagaimana kerapatan partikelnya? Ya, silahkan Mbak Retno. Betul, jadi kerapatan partikel gas itu dia sangat renggang ya dibandingkan dengan zat padat dan juga zat cair. Oke, baiklah. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari materi yang baru. Untuk itu, apakah sudah dipersiapkan fisik dan juga mentalnya untuk mempelajari fisika pada siang hari ini? Sudah ya teman-teman, insya Allah kita tetap semangat ya. Oke, nah sebelumnya apakah ada yang tahu kita akan mempelajari materi apa pada hari ini? Belum tahu ya? Oke, di sini Ibu akan memberikan clue untuk kita bisa menebak materi apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Nah, coba di slide ini sudah ada tetesan air gelombang, tetesan air hujan maksud Ibu. Nah, di sini ada tetesan air hujan. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, gitu ya teman-teman, bentuk dari tetesan air hujan itu bagaimana sih bentuknya? Apakah ada yang tahu? Apakah sudah ada yang terpikirkan? Materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Belum tahu ya? Oke, kita akan cari clue yang selanjutnya. Jadi, clue yang selanjutnya ini adalah, nah, di sini ada seorang atlet yang dia berlatih menggunakan tali, kemudian dia ayun-ayunkan hingga membentuk sebuah bentuk ya itu. Nah, kira-kira bentuk apa yang terjadi pada sebuah tali yang diayun-ayunkan? Adakah yang tahu? Ya, coba Mbak Wanda. Berbentuk gelombang, ya betul sekali. Nah, dari jawaban-jawaban teman-teman, apakah sudah ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Iya, betul sekali, Mbak Santi. Kita akan belajar mengenai gelombang. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang gelombang. Oke. Kemudian, nah, dari dua video tadi, bisa kita perhatikan bahwa di setiap peristiwanya akan membentuk sebuah gelombang yang terjadi dari ujung benda sampai ke
ujung benda satunya lagi ya. Nah, itu berbentuk sebuah gelombang yang berjalan. Baiklah. Ya, kemudian pengertian dan besaran-besaran gelombang. Nah, jadi gelombang itu dia merupakan getaran yang merambat melalui benda yang berupa zat padat, zat cair, dan juga gas. Kemudian dalam perambatannya ini gelombang hanya memindahkan energi, tetapi tidak memindahkan materi. Kemudian gelombang ini akan merambat, kemudian gerakan ini akan mengikuti sinusoida yang berbentuk osilasi halus berulang. Nah, gelombang ini terbagi menjadi dua menurut amplitudonya. Yang pertama, gelombang terbagi menjadi dua menurut amplitudenya. Bisa disebutkan, Mbak Erin, apa yang terbagi menjadi dua itu? Gelombang apa saja? Gelombang stasioner, ya betul sekali. Dan juga gelombang apa satunya, Mbak Erin? Gelombang berjalan, ya betul. Nah, untuk pertemuan kita pada kali ini, kita akan mempelajari mengenai gelombang berjalan. Apakah ada yang tahu apa itu gelombang berjalan? Nah, kata Mbak Laila, gelombang berjalan adalah gelombang yang berjalan. Ya, betul sekali. Jadi, sederhananya, gelombang berjalan itu merupakan gelombang yang berjalan. Untuk pengertian yang lebih detail, nanti kita akan mempelajari dulu bagaimana bentuk-bentuk yang tersusun dari satu gelombang, kemudian kita akan mempelajari besaran-besaran gelombang, kemudian nanti kita akan menyimpulkan pengertian gelombang berjalan secara lebih spesifik ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya di sini ada pengertian besaran-besaran gelombang beserta gambarnya. Nah, di PPT itu sudah ada sebuah gelombang ya, jadi itu ada sebuah orang dan juga orang itu mengayunkan tali sampai dia membentuk sebuah gelombang. Nah, di sini ada orang dia mengayunkan tali, misalkan ini lintasannya ya, kemudian talinya itu diayunkan seperti ini. Nah, ini titik awalnya, misalkan kita sebut ini adalah titik A, dan ini adalah titik B. Nah, kemudian di gambar itu sudah ada bahwa ada amplitudo, ada panjang gelombang, ada satu perut, dan juga satu lembah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan amplitudo? Kita mulai dari amplitudo dulu ya, teman-teman. Apa sih yang disebut amplitudo? Kemudian bagaimana pengertiannya, dan lain-lain. Oke, untuk amplitudo, apakah ada yang bisa menyebutkan amplitudo itu yang seperti apa? Ya, coba Mbak Dia. Oh, kata Mbak Dia itu, amplitudo itu adalah tinggi dari sebuah satu gunung ini, katanya. Nah, jadi betul sekali yang dikatakan oleh Mbak Dia, bahwa amplitudo itu tinggi dari sebuah satu perut. Ini ya. Nah, kalau ke atas ini nilainya bernilai positif, dan ke bawah ini bernilai negatif. Jadi, kalau untuk ke atas ini berarti dia nilainya positif ya amplitudenya. Kalau ke bawah ini nanti amplitudenya negatif. Oke. Ini adalah amplitudo. Nah,
Kemudian yang selanjutnya ada panjang gelombang. Nah, panjang gelombang itu dia tergantung dari mana sampai mana ya. Jadi di sini ada lintasan. Nah, dari lintasan A ke lintasan B itu ada berapa panjang, ada berapa meter. Nah, itu disebut panjang gelombang. Jadi panjang gelombang itu dimulai dari titik awal sampai titik akhir. Nah, ini adalah panjang gelombang. Biasanya panjang gelombang ini disimbolkan dengan apa? Apakah ada yang tahu? Disimbolkan dengan apa? Coba Mbak Wahyu, disimbolkan dengan apa? Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Wahyu ya. Jadi panjang gelombang ini biasa kita simbolkan dengan lambda. Begini, penulisannya seperti ini ya. Betul sekali. Kemudian, apa sih ada yang tahu kalau satu gelombang penuh itu dia terbentuk dari apa dan apa? Apakah ada yang tahu? Yuk, apa coba terbentuk dari apa dan apa? Apakah ada yang tahu? Coba Mbak Sita, mungkin tahu terbentuk dari apa dan apa kalau satu gelombang penuh itu? Satu lembah dan satu perut, betul sekali. Jadi, satu gelombang penuh, yaitu terbentuk atas satu gelombang, satu lembah dan juga satu perut. Nah, seperti ini ya. Ini adalah yang dinamakan dengan perut, sedangkan yang ini dinamakan dengan lembah. Betul sekali, Mbak Sita. Nah, sampai sini apakah mau ditulis dulu? Ya, Ibu beri waktu 2 menit untuk menulisnya ya. Oke. Oke, sekarang Ibu hapus ya, teman-teman. Sudah dituliskan? Sudah. Oke, sekarang Ibu hapus. Kita selain mempelajari mengenai materi, kita nanti akan mensimulasi dan juga akan praktikum secara online menggunakan pet Colorado ya. Nah, nanti linknya dan juga lembar pengamatannya Ibu akan share di grup WA teman-teman ya. Nah, kemudian tadi ini di sini udah ada keterangannya ya, di PPT sudah ada keterangannya, itu ada amplitudo, ada lambda, ada frekuensi, dan juga ada periode. Nah, kita tadi belum membahas mengenai frekuensi dan juga periode. Kemudian, kita akan membahas itu dulu ya, teman-teman. Untuk frekuensi, apakah ada yang tahu apa sih maksudnya frekuensi dan apa sih pengertian dari frekuensi? Apakah ada yang tahu? Coba Mbak Retno, mungkin tahu apa itu frekuensi? Frekuensi kata Mbak Retno adalah banyaknya gelombang yang terbentuk atas satu detik, gitu ya, katanya Mbak Retno seperti itu. Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Retno ya. Jadi frekuensi itu adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu detik. Banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu detik atau dalam satuan waktu ya, dalam satuan waktu. Yang tahu F sama dengan apa? Ada yang tahu teman-teman? Coba Mbak Erin apa?
N per T. Iya, betul sekali. Kata Mbak Erin adalah N per T. N ini adalah banyaknya gelombang gelombang. Oke, nah nanti hasil dari perhitungan N per T ini adalah satuannya adalah Hertz. Oke. Kemudian untuk periode, apakah ada yang tahu apa itu periode? Coba Mbak Diah, apa itu periode? Ya, betul sekali. Kata Mbak Diah, periode adalah banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Betul sekali yang dikatakan oleh Mbak Dia. Nah, rumus persamaan dari periode itu bisa kita cari yaitu dengan T per N. Karena T ini adalah waktu, sedangkan N ini adalah gelombang ya. Ini adalah waktu yang satuannya adalah second atau detik, sedangkan ini adalah gelombang. Banyaknya gelombang. Oke ya, teman-teman. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada? Oke, baiklah. Kita akan lanjut. Ini Bu hapus ya, teman-teman. Sudah ditulis? Oh, belum ya ternyata. Oke. Silahkan ditulis dulu. Ibu beri waktu 2 menit ya. Sudah selesai teman-teman menulisnya? Oke, kalau sudah Ibu hapus ya. Nah, bagaimana nih teman-teman? Menurut teman-teman, materi kita pada hari ini yaitu materi gelombang, apakah susah ataukah gampang dipelajari? Masih gampang, masih mudah dipelajari. Alhamdulillah. Oke, yang selanjutnya. Oh, ternyata waktu kita tinggal 10 menit ya. Oke. Baiklah. Bentar ya teman-teman, ini ada gangguan. Baiklah, karena waktu kita tinggal 10 menit lagi, di sini Ibu sudah ada simulasi dan demonstrasi untuk materi kita pada hari ini, yaitu gelombang berjalan. Nah, karena waktu kita terbatas, maka ini bisa dilakukan simulasi dan juga demonstrasinya nanti di rumah masing-masing ya. Nanti Ibu berikan link video tutorialnya dan juga Ibu nanti akan berikan lembar lembar materinya, lembar pengamatannya ya. Ibu nanti akan share di grup WhatsApp, kemudian nanti teman-teman bisa gunakan materi yang Ibu sudah share untuk belajar di rumah. Nah, untuk laporannya bisa dikumpulkan pada minggu depan saat kita bertemu lagi di kelas fisika pada siang besok ya. Oke, untuk kesimpulan pada siang hari ini, untuk kesimpulan pembelajaran yang sudah kita pelajari, apakah ada yang ingin memberikan kesimpulannya? Apakah ada yang ingin menjadi sukarelawan? Ya, silahkan Mbak Wanda ingin memberikan kesimpulannya. Ya, cukup jelas dan juga cukup ini ya, udah cukup
cukup mencakup dari pembelajaran yang sudah kita pelajari, bahwa kata Mbak Wanda, gelombang itu adalah terdiri dari perut dan juga lembah. Nah, kemudian gelombang itu yang kita pelajari hari ini adalah gelombang berjalan, di mana gelombang itu berjalan, gerakannya berjalan. Kemudian ada frekuensi, kata Mbak Wanda tadi. Nah, frekuensi itu banyaknya gelombang yang berjalan atau yang terjadi dalam satuan detik. Periode adalah gelombang, banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Nah, itu tadi yang sudah dikatakan Mbak Wanda, sudah cukup mewakili dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi, apakah ada yang ingin memberikan definisi secara utuh? Apa itu pengertian gelombang berjalan? Gelombang berjalan. Ya, silahkan Mbak Wahyu. Mbak Wahyu atau Mbak Santi? Mbak Wahyu ya? Oke, Mbak Wahyu, silahkan Mbak Wahyu. Gelombang ya terjadi dengan amplitudo yang tepat. Oke, jadi pembelajaran kita pada hari ini, kita sudah membahas mengenai gelombang berjalan dan juga untuk simulasi dan juga demonstrasinya bisa dilakukan nanti di rumah, kemudian laporannya bisa dikumpulkan minggu depan ya. Oke, baiklah. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai materi yang selanjutnya. Nah, Ibu nanti akan share materinya di grup WhatsApp, bisa kalian pelajari terlebih dahulu. Untuk itu, kita akhiri pelajaran kita dengan, oh ya, tadi sudah membaca doa ya. Oke, untuk itu Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.